Hai, selamat datang di vectroid.net dengan saya Yasir Baktiar. Kesempatan kali ini kita akan coba utak-atik komposisi audio di Adobe Premiere Pro. Nah, audio bukan berarti hanya musik backgroundnya saja atau dari footage-nya saja. Audio dalam kasus ini adalah audio yang akan membangun suasana scene di video kita. Nah, secara umum hal itu kita namakan sound effects. Oke, di sini saya memiliki timeline video editing dari short film Gang Senggol. Itu bisa kalian lihat di channel Vectroid. Nah, misalkan di sini saya baru aja selesai nih melakukan draft cutting short film ini. Sekarang saya ingin melakukan audio compositing. Apa aja sih yang bisa kita kompos di sini gitu? Oke, sebelum kita membahas teknik, kita akan pelajari dulu secara singkat timeline atau interface audio di Adobe Premiere Pro ini. Interface audio Premiere Pro ini memiliki sistem unlimited layer track gitu. Jadi kita bisa nambahin layer audio sebanyak yang kita mau. Di sini kita lihat kita punya audio layer 1, audio 2, 3 sampai audio 12. Misalkan kita ingin menambahkan layer audio baru, kita cukup klik kanan di bagian yang kosong, lalu kita add tracks, kita pilih audio tracks, kita tambahkan add 1, 2, 3 sampai 100. Seperti itu, simple kan? Sebenarnya saya belum tahu apa ada batasnya atau enggak. Faktanya itu Microsoft Excel aja ternyata ada batas kolom dan barisnya gitu kan. Dan ternyata nggak unlimited gitu. Oke, setelah itu kita memiliki volume range indicator. Nah, ini penyelamat para audio composer supaya nggak ditimpukin gitu sama para pendengarnya yang kadang gitu kan kaget, waduh suara filmnya terlalu keras misalkan. Nah, dalam kasus itu biasanya volume speaker si audio composernya itu terlalu keras. Jadi misalkan audionya itu di fullin gitu kan, di physicalnya juga di fullin. Dia pikir itu salah dari software editingnya, ternyata itu salah dari settingan audionya gitu. Biasanya oleh audio kompositor dilakukan klik kanan, audio gain diturunin sampai ya mungkin minus 10 desibel gitu kan, diturunin sehingga suaranya jadi nggak kedengeran lagi gitu. Atau sebaliknya, suara speakernya atau suara dari OS-nya dikecilin. Nah, disalahkan software editingnya, kok suaranya pelan. Akhirnya sama audio komposernya, audio gainnya dibesarin gitu sampai 20 desibel gitu kan, sampai suaranya sampai pecah. Tapi suara yang didengar oleh si kompositor itu terdengar normal gitu. Pada dasarnya standar broadcasting itu punya volume range sebesar minus 6 desibel. Kenapa harus gitu? Ya, nanti kita cari di mbah Google, oke? Setelah itu kita punya interface audio. Di sini ada gembok, ada layer track, ada toggle sync lock, ada mode, ada solo. Gembok biasa untuk melock, jadi nggak bisa kita edit lagi, nggak bisa kita pilih. Setelah itu ada layer track. Nah, ini apa nih fungsinya layer track? Kita bisa klik lagi gitu kan, gitu. Jadi misalkan kita melakukan copy paste, misalkan yang ini audio ini, saya lakukan edit, copy, lalu kita paste, edit, paste. Maka pastenya itu akan terjadi di layer 1 gitu. Karena layer 1 yang kita pilih sebagai yang on di proses editing. Misalkan saya pindahkan ke audio 2, kita klik audio 2, lalu kita edit, paste, maka akan muncul paste-nya di audio 2. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke tutorial audio compositing kita. Di sini kita bisa lihat saya punya timeline di mana ada Dodi dan Dodo sedang berjalan di gang sempit. Kita play dulu. Ya. Nah, dari awal film ini kita bisa memberikan kesan misterius. Misalkan kita bisa memberikan sound effects seperti ini. Dum 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 dum, yang pastinya sedikit bass gitu karena lokasinya yang sempit seperti ini terkesan sangat misterius. Jadi saya memberikan instrumen audio seperti ini. Kita lihat contohnya. Oke, seperti itu. Maka saya akan memasukkannya di sini, tepat dari awal, sehingga akan jadi seperti ini. Nah, beberapa detik kemudian terlihat si Dodi dan Dodo bertabrakan gitu. Namun di sini kita bisa dengerin
kejadiannya tuh garing alias kurang dramatis gitu. Jadi di sini kita akan coba kasih efek swoosh, swoosh, ya, swoosh. Oke lah, untuk memberi tahu bahwa ini setelah gambar ini akan terjadi sesuatu gitu. Swoosh seperti ini suaranya. Brak gitu kan. Oke, kita coba memplay dengan musik intro kita. Oke, sudah terkesan dramatis. Namun di sini kita bisa perhatikan lagi saat dia bertabrakan. Kita harus tahu bahwa kualitas sound recording kurang bagus karena di sini hanya menggunakan built-in kamera mikrofonnya kan. Nah, kita bisa kasih sentuhan sound effects tabrakan yang bunyinya akan seperti ini. Tipis-tipis seperti ini. Gubrak, gubrak ya, seperti itu. Oke, jadi terkesan benturan mereka jadi lebih keras gitu. Oke, seperti itu. Jangan lupa untuk melakukan sync kan, synchronize. Kita tekan Alt untuk zoom, Alt scroll ya untuk zoom. Kita lakukan synchronize pada saat dia menabrak. Ya, pas di sini ya. Dan kita juga harus memperhatikan volume indikatornya agar setara dengan standar broadcasting kita. Oke, di sini kita lihat terlalu keras. Maka kita akan melakukan klik kanan, audio gain kita turunkan sebesar -6. Oke, kita rasa sudah cukup seperti itu. Oke, selanjutnya suara benturan akan lebih diperkeras lagi. Klik kanan, audio gain kita naikkan sebesar 6 desibel. Kita play dari awal. Ya, setelah kita berhasil membuat suasana awal film kita terdengar lebih dramatis, kita akan masuk ke bagian yang menegangkan. Kita akan masuk ke bagian menegangkan saat mereka berargumen tentang siapa sih yang harus lewat pertama gitu, tanpa sound effect. Let me pass first, right now. No, me first. Oke, masih garing gitu. Apa yang akan kita tambahkan di sini? Mungkin kita bisa lihat di sini pada saat dia bilang, Let me pass first, right now. Oke, pada saat dia pindah dari gambar Dodi ke gambar Dodo, mungkin kita bisa memberikan efek swoosh. Di sini saya akan memberikan efek seperti ini. Oke, setelah itu kita ke bagian gambar saat si Dodo bilang let me pass first. Dan di akhirnya saya ingin memberikan kesan yang sangat dramatis gitu. Jadi dramatis di sini kita akan memberikan efek namanya single slam drum ya kan. Jadi bunyinya seperti nanti akan jadi dung kayak gitu. Kita lihat contohnya. Oke, seperti itu. Dung. Sekarang kita coba play setelah menambahkan efek swoosh dan single slam seperti itu. Oke. Let me pass first, right now. No, me first. Nah, terkesan lebih dramatis dengan single slam karena di gambar selanjutnya terdapat scene di mana Dodi memasang wajah ngamuk-ngamuk. Kita akan skip lagi ke bagian tutorial di mana di sini Dodo sedang menghindari batu bending. Batu bending ya, avatar gitu dari Dodi seperti ini. Kita akan play tanpa sound effect. Nah, sebenarnya idenya di sini tuh ada efek slow motion yang terjadi. Mungkin kita bisa kasih beberapa sound effect seperti misalkan detak jantung, karena slow motion itu cenderung dengan detak jantung yang lambat gitu kan, bikin deg-degan. Terus kita bisa kasih juga efek in out ke slow motion. Suaranya nanti akan seperti ini. Shoo. Wop. Nah, seperti itu. Kita lihat contohnya ya. Ini detak jantung seperti ini. Kita kasih. Seperti itu detak jantung. Lalu in out dari slow motionnya seperti ini. Oke, seperti itu. Coba kita tes. Nah, idenya di sini kita harus bikin supaya suaranya itu terdengar real. Jadi nggak ada nih orang profesional bilang gini, hehehe, amatir amat sound effects-nya ini, ketahuan nih efek gitu. Nah, untuk menghindari hal itu, kita coba pada saat batunya muncul dari tembok, kita berikan efek bongkahan batu seperti ini. Oke, seperti itu. Maka nanti hasilnya akan jadi seperti ini.
Ya, sekarang kita akan skip lagi ke bagian mereka berantem gitu kan. Dan kita akan memplaynya tanpa sound effects. Ini bener-bener berantem paling konyol di film kalau nggak pakai sound effects. Faktanya itu semua film yang beradegan berantem ini pastinya akan terdengar, aduh gimana ya, garing gitu. Kejadiannya itu nggak ada dramatisnya sama sekali kalau nggak menggunakan sound effects. Untuk itu kita akan memberikan sound effects yang bermacam-macam seperti misalkan efek punch gini, shik, shik, atau ini juga. Lalu efek angin seperti swoosh juga, tapi versi singkatnya saat misalkan dia nonjok nggak kena gitu kan, swoosh, srok, srok. Dan kita juga bisa kasih efek seperti single slams di saat adegan kita ingin memasuki adegan fight scene gitu kan, sehingga nanti bunyinya akan seperti ini. Oke, tentunya adegan kita akan lebih dramatis karena kita sedang memasukkan sound effect-nya ke dalam, tidak garing dan sunyi seperti sebelumnya gitu kan. Terakhir, kita akan skip ke ending film. Nah, untuk ending di sini kita harus mengetahui suasana di dalam filmnya. Oh, misalkan suasananya sedih, galau, suram, bete, senang, atau lagi bingung-bingung bareng-bareng gitu kan. Kita harus coba cari footage audio dari berbagai sumber. Meskipun kita tahu gitu kan, sumber utamanya pasti YouTube. Kita bisa juga cari di YouTube dengan kata kunci yang macam-macam, misalkan seperti ini. Kita bisa cari epic inspirational music. Ini untuk sound effect yang endingnya itu ya keren deh gitu. Atau kita bisa memberikan upbeat instrumental music yang bunyinya seperti ini. Jika adegannya itu sedih atau senang atau sedang relax gitu, kita bisa mencari kata kunci di YouTube dengan peaceful and relaxing instrumental music seperti ini. Nah, selanjutnya ada dark instrumental music. Ini biasanya dipakai ending yang berkelanjutan gitu, kayak The Hobbit. Di film The Hobbit, instrumental ini pastinya akan menarik gitu kan. Kita coba. Dan yang terakhir ini adalah favorit saya, yaitu dubstep. Kita bisa carinya dengan epic motivational dubstep. Ini keren. Buat apapun, keren. Coba. Ya, seperti itu. Kita kembali ke Adobe Premiere Pro. Di sini saya sudah menemukan audio yang mungkin relevan gitu kan. Kembali kita akan melihat audio yang telah saya pilih. Filenya akan seperti ini bunyinya. Oke, sehingga saat kita play akan jadi seperti ini. We're moving right now. Right? Oke, mungkin itu sedikit tutorial untuk kita semua para audio compositor learner. Idenya di sini jangan males mencari audio yang sesuai dengan mood atau suasana dalam scene film yang sedang kita kerjakan tentunya. Misalkan kalian sudah menemukan yang sesuai, coba diperhatikan lagi. Sepertinya dengan adanya penggabungan audio, suasana bisa semakin dramatik gitu kan. Nah, pokoknya jangan cuma karena aduh nggak punya stok audio nih, kalau ada pun ini doang, atau malah nggak punya sama sekali nih. Kalian harus bisa cari atau download dari berbagai sumber gitu. Faktanya saya sendiri punya koleksi sound effect, mulai dari sound effects berantem, footstep, swoosh, sci-fi, atau instrumental ambience itu sebanyak 38.570 files. Dan size-nya itu sekitar 12 giga gitu. Nah, makanya itu profesionalitasan bisa kita raih dengan kerja keras, dan tentunya kita perlu melakukan banding dengan referensi video lain. Pokoknya jangan cepat puas dengan yang sudah kita kerjain. Misalkan
kita sudah bikin, oh udah bagus nih kayaknya nih. Kita harus terus tetap melakukan banding dengan referensi-referensi video lain yang pastinya lebih profesional. Karena kita harus yakin bahwa para profesional audio kompositor di luar sana itu pasti berlatih siang malam dengan melakukan banding dengan referensi dan selalu mendengarkan referensi. Untuk itu rajin mendengar sound effect di film-film profesional, karena kita tahu audio compositingnya di film-film besar itu pastinya sudah sangat berkualitas. Bahkan kadang-kadang kita gini, aduh itu sound effect apa emang suara yang rekam begitu ya? Ngek. Oke, terima kasih sudah melihat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk para Vectroman dan Vectrolady yang sedang belajar audio compositing. See you next time.